Halo. Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya Mulis Buamona, dan di kesempatan ini pula saya akan memberikan sedikit pemahaman saya terkait dengan selintas pengantar ilmu hukum. Nah, apalagi bagi kawan-kawan mahasiswa yang masih pada semester-semester awal. Nah, ini menjadi salah satu mata kuliah wajib yang perlu harus dipahami secara mendalam. Nah, dan begini pula dalam pengantar ilmu hukum, ini sangat luas subpokok pembahasannya, sehingga saya akan memberikan sedikit pandangan saya dengan subpokok pembahasannya adalah selintas definisi hukum. Nah, ternyata kita ketahui secara bersama definisi hukum yang dimana pastilah di setiap berbagai macam literatur buku itu tercantum pendapatnya Immanuel Kant, yang dimana pada tahun 1800 tahun yang lalu itu para pemikir-pemikir hukum masih mencari definisi hukum yang disepakati secara kolektif, atau dengan bahasa hukumnya adalah Notionen juristen en definition ju ihrem begriffen Recht. Nah, sehingga menjadi alasan kenapa sehingga para pemikir-pemikir hukum belum mendapat satu definisi hukum yang disepakati secara objektif. Nah, di sini alasannya bahwasannya ketika kita melihat berbagai macam literatur buku pengantar, ada beberapa faktor mendukung sehingga hukum ini tidak bisa disepakati, tidak bisa didefinisikan untuk disepakati secara kolektif. Nah, yang pertama adalah hukum itu dia bersifat abstrak. Nah, dari gambaran hukum ini dia abstrak karena tidak bersifat konkret. Nah, semisalkan kita melihat apa yang digambarkan oleh salah satu pemikir juris Belanda, yaitu Van Apeldoorn. Van Apeldoorn menyatakan bahwa ketika mendefinisikan suatu gunung yang konkret saja, itu kita mempunyai perspektif yang berbeda-beda untuk mendefinisikan salah satu gunung yang kita lihat. Nah, begitu pula dengan satu bangunan. Nah, satu bangunan semisalkan kalau orang yang berjual di pasar, dia melihat pasar, bangunan pasar itu adalah tempat untuk dia mendapatkan pendapatan uang. Nah, tetapi kalau bagi preman itu adalah dia punya tempat untuk dia tempat untuk dia menagih uang di setiap orang yang lewat. Akan tetapi bagi masyarakat biasa melihat bangunan pasar itu adalah bangunan di mana tempat untuk mereka bisa membeli kebutuhan yang diperlukan. Nah, ternyata di sini kita bisa melihat secara eksplisit sesuatu yang konkret saja didefinisikan ini ada berbagai macam perspektif atau cara pandang yang berbeda, apalagi sesuatu yang bersifat abstrak. Nah, dan yang kedua, hukum itu dia bersifatnya luas. Nah, kenapa luas? Nah, di sini dari semenjak kita masih berada di dalam perut ibu sampai kita meninggal, sudah sampai meninggal, ini diatur oleh hukum. Nah, kenapa sedemikian? Karena kalau kita melihat pada buku yang ditulis oleh Rahmat Baruk, di situ dicantumkan asas fiksi, yang mana difiksikan seorang anak yang masih di dalam kandungan itu dianggap mempunyai hak dan kewajibannya, sehingga ketika seorang ibu membunuh anaknya dalam kandungan, maka ibunya bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atau bisa dihukum. Nah, berarti hukum mengatur cara pengaturannya itu sangat luas, sehingga sampai pada ketika sudah mati, di situ masih diberlakukan hukum yang dimana ketika seseorang itu dia sudah mati, akan tetapi masih ada relasi hukumnya, hukum masih mengaturnya terkait dengan semisalkan pengurusan tentang harta waris. Nah, sehingga hukum itu dia bersifat luas. Nah, akan tetapi teman-teman, ketika kita membaca bukunya T.S.T. Kansil,
di situ dia memberikan sedikit gambarannya bahwa bagi seseorang yang ingin mempelajari ilmu hukum, setidaknya harus memiliki beberapa pegangan tentang definisi hukum yang diberikan oleh para pakar. Nah, dan ternyata di sini saya melihat beberapa tokoh. Di sini saya mengambil hanyalah 3 tokoh untuk menjadi sebuah pegangan dengan perspektif aliran yang berbeda-beda. Nah, kalau ketika kita melihat dalam buku Fran Maramis, Pengantar Ilmu Hukum, nah di situ dia memberikan definisi dari perspektif sosiologis, perspektif filosofis, dan perspektif yuridis. Nah, di mana dari perspektif sosiologisnya, nah misalkan Van Savigny menyatakan bahwa hukum adalah hadir dan berkembang bersama masyarakat itu sendiri. Bahwasannya apa? Hukum bukanlah produk daripada negara, dan hukum bukanlah dari melihat bagaimana filosofi keadilannya, tidak. Tetapi hukum itu norma yang memang berlaku dalam masyarakat itu sendiri, hadir dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Nah, itulah hukum. Nah, akan tetapi kalau kita melihat lagi pada perspektif yuridisnya, misalkan di situ ada John Austin. John Austin memberikan gambarannya bahwa hukum adalah perintah raja atau badan yang berwenang sehingga masyarakat patut untuk menaatinya. Nah, di sini memberikan landasan yuridisnya bahwa hukum itu dinyatakan hukum apabila adalah perintah daripada badan yang berwenang atau perintah raja. Nah, akan tetapi kalau kita melihat pada perspektif filosofis, di situ ada misalkan Agustinus, salah satu filsuf di abad ke-14-15. Nah, dia menyatakan bahwa dia menyatakan bahwa unjust law no is al. Nah, makna daripada pernyataan ini adalah hukum yang tidak adil itu bukanlah hukum. Bahwasannya apa? Apabila hukum yang diterapkan oleh raja, hukum yang diterapkan oleh badan yang berwenang, hukum yang hadir dalam masyarakat, akan tetapi tidak mengandung nilai filosofi keadilan, itu bukanlah hukum. Nah, sehingga yang paling fundamental dicenderungkan oleh Agustinus adalah nilai filosofi keadilannya dari satu produk hukum. Nah, sehingga dari 3 perspektif ini kita bisa melihat bagaimana kita melihat hukum. Nah, dan ternyata dalam konteks kita di Indonesia pula, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga mengatur persoalan pembentukan peraturan perundang-undangan yang juga menganut 3 asas ini. Ketika membuat produk peraturan perundang-undangan harus memuat 3 dasar, yang dimana segi filosofis, segi yuridis, dan segi sosiologis. Nah, mungkin itu untuk sekedar pengantar tentang definisi hukum. Kurang dan lebih saya mohon maaf kawan-kawan. Kalau tidak pakai ganjalan bagi teman-teman dapat mengisi komentar dalam kolom komentarnya. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.